Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari dari IAIN Ponorogo, jurusan Perbankan Syariah kelas D, NIM 402190102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas risum dari mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memberikan informasi mengenai materi yang pertama, mengenai konsep Information Communication Technology atau ICT. Teknologi informasi yaitu merupakan gerakan mengubah, menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala kebutuhan. Teknologi informasi memiliki dua macam, diantaranya teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Kedua teknologi ini saling berhubungan satu sama lain. Kemudian teknologi komputer memiliki tiga arah perkembangan komputer, yaitu diantaranya miniaturisasi, kesenjangkauan, dan kecepatan. Sedangkan teknologi komunikasi juga memiliki tiga arah perkembangan komunikasi, diantaranya konektivitas, interaktivitas, dan multimedia. Sistem teknologi informasi memiliki 5 peranan penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, dan kompetitif. Pemanfaatan ICT sendiri memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama sebagai bagian utama penentu pergerakan peradaban manusia. Yang dimaksudkan di sini yaitu dengan memberikan ruang yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan memberikan kenyamanan yang lebih untuk mengelola atau menikmati kehidupan. Selanjutnya, untuk perbankan sendiri yaitu sebagai inovasi dan teknologi dalam industri perbankan yang telah melahirkan produk-produk seperti ATM 60%, bank banking 31,403%, debit card 28,5%, EFT POS 20%, cash management 20%, corporate internet banking 18,1%, individual internet banking service 13,33%, dan EFT POS kesejahteraan dengan pihak ketiga 14,29%. Dengan yang terakhir, pada segala bidang kemanfaatan yang dimaksud semua serba online dan virtual dan tepat. SDM versus ITC. SDM yaitu pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok kerja. Tujuan akhir dari SDM itu sendiri yaitu untuk meningkatkan tercapainya 5 sasaran. 5 sasaran tersebut yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM TIK dari segi kehidupan, keahlian, dan pendidikan. Yang kedua, memberikan SDM TIK yang gesit, fleksibel, dan berkepanjangan ke depan. Yang ketiga, meningkatkan literasi TIK pada masyarakat umum. Yang keempat, mengembangkan kemampuan teknis yang beragam pada komunitas TIK di industri pemerintah dan akademis. Yang kelima, yang terakhir, mengembangkan pemberdayaan SDM TIK dalam inovasi perkembangan dan penyediaan produk dan jasa terkini. Bisnis versus ITC. Indikator perusahaan atau pembisnis yang menggunakan ITC. Indikator yang pertama yaitu customer value, indikator yang kedua yaitu proses efisiensi, indikator yang ketiga yaitu inovasi, indikator yang keempat humanization, indikator yang kelima yaitu manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi, teknologi yang keenam yaitu penggunaan internet. Untuk materi yang kedua, yaitu saya akan memberikan informasi mengenai penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. Yang pertama yaitu internet banking. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Dimensi internet banking memiliki 3 unsur, diantaranya independence, convenience, dan security. Independen sendiri yaitu nasabah bank dapat berinteraksi dengan bank tanpa harus berhubungan langsung dengan karyawan bank.
Convenience. Nasabah dapat menggunakan jasa perbankan ini di mana saja dan kapan saja selama 24 jam non-stop. Security. Dalam hal ini, penyedia internet banking menjamin resiko yang lebih aman daripada harus datang langsung ke bank yang bersangkutan. Kemudian, model dari e-commerce, yaitu yang pertama ada B2B, Business to Business e-commerce, yang dilakukan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, B2C, Business to Customer, merupakan perdagangan antar perusahaan dan konsumen yang melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi. Ketiga, B2G, Business to Government, yang artinya sebagai perdagangan antar perusahaan dan sektor publik atau pemerintah. Yang keempat, C2C, Customer to Customer e-commerce atau C2C, diartikan sebagai perdagangan antar individu atau sektor swasta dengan konsumen. Yang kelima yaitu M-commerce. M-commerce atau mobile commerce merupakan pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui teknologi nirkabel. Faktor pengembangan e-commerce yaitu ada 3 kemanfaatan. Yang pertama dari akses internet. Semakin murah dan cepat yang akan meningkatkan jumlah pengguna internet, biaya hosting lebih murah. Selanjutnya, dukungan dari sektor perbankan yang menyediakan fasilitas internet banking maupun SMS banking yang akan mempercepat proses transaksi. Dan semakin mudah dan murahnya membangun sistem e-commerce yang didukung dengan tersedianya berbagai software open source. Kemudian peran e-commerce pada entrepreneurship. Untuk UKM, e-commerce memfasilitasi akses pengrajinan dari UKM, usaha kecil dan menengah, ke pasar dunia. Untuk pariwisata, e-commerce situasi dalam melakukan promosi dan pengembangan pariwisata negara-negara berkembang dalam skala global. Di bidang pertanian, e-commerce memfasilitasi peranan produksi pertanian di pasar global. Kemudian secara online, e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan-perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk ke dalam rantai suplai B2B dan B2G. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai teknologi komputer di perbankan. E-commerce is the next big thing. Peran e-commerce dapat menjadi peluang yang besar untuk kedepannya. Untuk berbagai bidang diantaranya bisnis portal web, bisnis social network, dan marketing. Teknologi berkembang sejalan dengan beralihnya dunia perbankan ke dunia komputerisasi. Ada beberapa aktivitas komputerisasi dalam perbankan. Yang pertama yaitu adanya transaksi berupa transfer uang via mobile melalui fiat dollar. Yang kedua yaitu ATM. Yang ketiga yaitu penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data-data pada konter cabang dengan kantor bank pusat. Software dianggap sangat mempermudah segala aktivitas perbankan karena dunia perbankan adalah suatu industri bisnis yang sangat kompleks di dunia. Definisi dari teknologi informasi di bidang perbankan adalah penggunaan komputer dan alat pendukungnya dalam operasional perbankan meliputi aktivitas pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengolahan, dan pelaporan. Selain dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, juga dapat memberikan data dan informasi yang akurat bagi manajemen perbankan. Selanjutnya, kriteria dalam pemilihan software komputer. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data haruslah aman, kapasitas database-nya juga harus besar. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Walaupun kapasitas data dan informasi dasar sama, tapi sistem dan prosedurnya pasti akan berbeda. Yang ketiga, security system. Harus bisa menutup akses penyalahgunaan data keuangan oleh data pemakaiannya, tidak bertanggung jawab melalui penggunaan user ID, password, backup data, atau sandi-sandi lainnya. Yang keempat, kemudahan pengoperasian. Tiap yang bertugas mudah mengoperasikan dengan penuh tanggung jawab. Adanya error message dan petunjuk problem solving.
Yang kelima, reporting. Wajib adanya pelaporan yang jelas dan mudah dimengerti agar transparan oleh pihak-pihak tertentu. Yang keenam, maintenance. Aspek pemeliharaan harus relatif stabil karena sektor virtual. Teknis pelaporan maupun modifikasi atau pengembangan. Yang ketujuh, source code. Biasanya menggunakan program paket dan sulit untuk dirubah atau menambah fasilitas untuk software tersebut. Kemudian digunakan untuk mengantisipasi ke sektor perbankan, sehingga software dapat diperbaiki jangka panjang dan tidak perlu untuk membeli paket software lainnya. Klasifikasi software perbankan. Yang pertama, sangat diperlukan bagi perbankan baik perusahaan besar maupun kecil. Yang kedua, sangat mempermudah proses akuntansi laporan keuangan dan lain-lain. Kemudian, ada 3 macam software diantaranya software perbankan bank, software akuntansi, dan software perbankan non-bank. Materi yang keempat, mengenai teknologi informasi bank syariah sistem clearing. Ada 4 masalah pokok yang sering dialami, diantaranya dana, modal, pembiayaan, dan investasi. Pengertian dari clearing sendiri yaitu adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Warkat keliling adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajibannya melalui lalu lintas pembayaran LPP modern dalam satu lembaga clearing. Warkat clearing terdiri dari cek biliar, giro, surat bukti penerimaan, transfer dari luar kota, hasil bank untuk transfer kredit, dan nota debit. Semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh. Pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan warkat bank diperhitungkan atas beban untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan. Terdapat 4 penjelasan mengenai origin atau asal dari clearing. Clearing lokal. Clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antar bank-bank di suatu wilayah clearing. Wilayah clearing, suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang telah ditetapkan. Clearing tempat-tempat tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan clearing disarankan kepada bank yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia. Kemudian, memenuhi persyaratan kemampuan administrasi tanpa pimpinan dan pelaksanaan, ruang kantor, peralatan komunikasi, dan lain-lain. SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Tujuan dari SKNBI yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Manfaat dari SKNBI terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat bagi Bank Indonesia sebagai efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional clearing dengan ditiadakannya fisik warkat kredit dan maintenance aplikasi clearing dengan digunakannya sistem yang integrasi di seluruh wilayah clearing. Yang kedua, tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodirnya clearing antar wilayah untuk transfer. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core. Prinsipal yang dikeluarkan oleh Bank for International Statement (BIS)
Manfaat bank penyelenggara yaitu efisiensi biaya operasional bank dalam pencatatan proses administrasi warkat kredit. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah, penyelenggara sistem clearing terbagi menjadi dua. Di antaranya, penyelenggara clearing nasional atau PKN, unit kerja di kantor, Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, penyelenggara clearing lokal (PKL), unit pekerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Subsistem penyelenggaraan clearing debit meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengambilan digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit, cek, beliat giro, nota, debit, dan lain-lain. Penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke sistem Central Clearing (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Subsistem penyelenggaraan clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank disertai penyampaian fisik, warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Ketentuan-ketentuan khusus bagi bank. Pelaksanaan clearing. Wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Melaporkan clearing mingguan bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada BI. Mempermudah bank penyelenggara clearing dalam menyediakan uang kartal. Bank peserta clearing. Yang pertama, bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah clearing tertentu dikoordinator oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk untuk wilayah itu. Pernyataan langsung. Perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing. 3. Penyerataan tingkat langsung. Perhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kantor bank umum atau kantor bank pembangunan yaitu 1. Mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank memungkinkan dalam memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang ketiga, simpanan masyarakat dalam bentuk giro telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari surat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Jadi saya akan memberikan materi yang terakhir yaitu materi kelima mengenai sistem informasi bank syariah. Sistem informasi perbankan. Pertama, unsur utama. Teknologi menjadi unsur utama dalam perbankan inovasi dunia perbankan untuk barang dan jasa. Fungsi dari teknologi informasi sendiri yaitu untuk mendorong setiap bank membentuk bagian unit kerja atau departemen khusus sendiri, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang ketiga, cepat dan intensif. Pemakaian teknologi informasi dalam lembaga keuangan atau bank lebih cepat dan intensif daripada industri lainnya. Aplikasi harus bisa mengkoordinir semua kebutuhan, terutama kebutuhan dengan moneter atau Bank Indonesia. Sifat operasional aplikasi. Syarat aplikasi pada perbankan syariah
membangun kerjasama dalam bidang teknologi informasi agar terpenuhi segala macam produknya. Ada 4 sifat diantaranya, yaitu yang pertama, correctness, reliability, efisiensi, dan yang keempat, usability. Dan yang terakhir kelima yaitu integrity, kemampuan aplikasi dalam perubahan, flexibility modifikasi, mainstability perbankan, testability penguji aplikasi sesuai dengan kebutuhan, adaptasi bank syariah. Yang pertama, membentuk SDI berkualitas. Yang kedua, ekspektasi segmen pasar bank syariah. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Sekian penjelasan dari saya terkait materi mengenai resume dari mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah. Maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.